Saudaraku terkasih, hari ini kebenaran firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 12. Sampai dengan 11 maksud saya. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudaraku yang terkasih, kita akan merayakan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan ini merupakan perayaan terbesar juga bagi umat Kristen dimanapun berada. Selain perayaan Paskah dan perayaan kelahiran Kristus, yakni Natal. Saudaraku, setelah Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, Yesus selama 40 hari menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11 yang tadi kita baca, terdapat dua pertanyaan di dalam firman tersebut. Pertanyaan yang pertama itu diajukan oleh para murid yang berkata, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Dan jawabannya langsung diberikan oleh Tuhan Yesus. Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang kedua itu diajukan oleh dua orang yang berpakaian putih yang hadir tiba-tiba di tempat itu. Mereka bertanya, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Dan jawabannya tidak ada murid yang menjawab, sehingga dikeluarkan suatu pernyataan oleh orang yang berpakaian putih itu dengan berkata, "Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudaraku, perenungan bagi kita adalah yang pertama, rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Ketika para murid mengajukan pertanyaan dengan perkataan, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Dan Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Murid-murid
berusaha dengan pikiran mereka, dengan rancangan mereka, bahwa Tuhan akan membuat kerajaan fisik dalam bentuk pemerintahan dunia di Israel pada masa itu. Sehingga Yesus memberi jawab sedemikian dan memberitahukan kepada mereka bahwa kerajaan Allah didirikan dan berkuasa dengan Roh Kudus dan kesaksian, sehingga area atau wilayah kerajaan Allah bukan hanya di Israel, tetapi dari Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudaraku, bisa dilihat perbandingannya antara pikiran manusia dengan pikiran Allah. Meskipun orang mengklaim dirinya dekat dengan Tuhan, tetapi daya pikir manusia, daya rancang manusia sangatlah kecil dibanding dengan pikiran Allah dan rancangan Allah. Sebab kehendak manusia itu terbatas, kehendak manusia itu pendek, pikiran manusia itu sangat-sangat kecil dan terukur. Tetapi kehendak Tuhan, jangkauan Tuhan, pikiran Allah itu begitu luas, jauh, dan tak terbatas. Saudaraku, sering kita tidak memahami ini. Dan seringkali saudaraku, manusia membandingkan dan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat-sangat jauh sekali perbedaannya. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tentu yang lebih hebat, yang lebih luas, yang lebih dahsyat jangkauan pikirannya adalah Sang Pencipta itu sendiri. Ini pesan yang harus kita terima dalam peristiwa Yesus terangkat ke sorga. Dan Yesus juga menjelaskan kapan rancangan dan kehendak Allah itu terjadi tidak perlu diketahui oleh manusia. Tetapi yang harus manusia sadari adalah Tuhan punya kedaulatan atas masa dan waktu. Tidak ada seorang pun manusia, saudaraku, yang tahu kapan waktunya Tuhan atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan Tuhanlah yang empunya tentang masa dan waktu itu. Kedaulatan Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita manusia bertanya, kapan Tuhan Engkau akan memulihkan keadaan keluarga? Kapan Tuhan Engkau akan memulihkan rumah tangga? Kapan Tuhan Engkau akan memulihkan negeriku seperti yang kita alami saat ini dalam peristiwa COVID-19 ini? Manusia berpikir kapan Tuhan akan pulihkan keadaan ini? Dan manusia tidak berpikir apa rancangan Tuhan untuk semua yang terjadi. Manusia tidak menyelami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang mengasihi, terlebih yang mengasihi Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dan hasilnya akan menjadi lebih indah dan sangat indah jika kita bisa menyelaminya. Menjadi perenungan bagi kita, saudaraku, untuk semua menyelami peristiwa apa yang kita alami. Jika kita bisa menyelami, kita akan mengerti apa maksud Tuhan di dalam satu peristiwa, dalam satu kejadian. Ada rancangan Tuhan yang besar untuk kebaikan umat manusia. Ada kehendak Tuhan dalam suatu peristiwa. Dan di situ Dia menunjukkan kedaulatan Tuhan Sang Pencipta. Pertanyaannya, saudaraku, adakah manusia menyelami pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi di dalam hidupnya? Ingat bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan berkuasa atas masa dan waktu. Dan pertanyaan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11 yang tadi kita baca, oleh dua orang yang berpakaian putih yang hadir tiba-tiba di tempat itu. Mereka bertanya, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Dan jawabnya, tidak ada murid yang menjawab. Sehingga dikeluarkan suatu pernyataan oleh orang yang berpakaian putih itu. Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Pernyataan ini adalah perenungan bagi kita. Seringkali kita terpaku, kaget, atau bingung, sehingga kita tidak melakukan apa-apa atas sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam hidup kita. Itu yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdiri. Mereka bingung, kaget, dan rasa itu bercampur aduk di dalam diri mereka. Ketika mereka menyaksikan bagaimana guru mereka, sahabat mereka, Yesus, Tuhan yang mereka akui, itu terangkat ke sorga. Mereka kaget. Mungkin juga ada rasa kagum karena melihat sosok yang selama ini bersama-sama dengan mereka itu bisa terangkat sedemikian rupa. Dan juga mungkin mereka bingung atas peristiwa itu. Sehingga mereka perlu diingatkan oleh dua orang yang berpakaian putih yang tiba-tiba ada di dekat mereka. Saudaraku, kita pun kadangkala mengalami sikap yang demikian. Kita bingung, kaget, heran-heran, kagum atas segala kejadian yang kita alami sekonyong-konyong. Ambil contoh peristiwa penyebaran virus COVID-19 yang semua kita alami. Itu membuat orang bingung, membuat orang kaget. Gereja ditutup. Yang saya bertanya kepada ayah saya yang sudah sangat sepuh usianya, seumur dia hidup tidak pernah ada gereja ditutup. Tetapi saudaraku, tahun ini kita mengalami ini dan membuat orang lain bingung. Ibadah dilaksanakan di rumah-rumah, ibadah dilakukan secara online live streaming, mesti menutup mulut dengan masker, cuci tangan setiap kali, menjaga jarak satu dengan yang lain, tidak bersalaman, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan lain sebagainya. Dan banyak umat bertanya, kapan ini selesai? Kapan ini dipulihkan? Kenapa seakan-akan tidak ada Tuhan? Sehingga banyak orang di awal semua ketika ini terjadi bersikap seperti murid-murid pada waktu menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Tidak tahu mesti berbuat apa-apa. Tidak memahami apa yang sedang terjadi. Sehingga kita perlu diingatkan. Sebagaimana murid-murid itu diingatkan oleh dua orang yang berpakaian putih yang hadir tiba-tiba di tempat itu dengan berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dan hari ini dalam memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, kita juga perlu diingatkan bahwa Yesus ini yang adalah Tuhan, berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya adalah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas segala sesuatunya. Yesus yang terangkat ke sorga akan datang kembali bagi setiap murid yang mempercayainya. Kita perlu diingatkan bahwa kuasa Tuhan, rancangan Tuhan sedang dinyatakan sesuai waktunya Tuhan. Tidak perlu kita bertanya kapan Tuhan akan pulihkan. Karena yang menarik,
setelah para murid diingatkan oleh dua orang yang berpakaian putih dekat mereka itu, para murid tersadarkan dan mereka melakukan bagiannya. Mereka mengingat semua yang pernah Tuhan sampaikan kepada mereka. Apa yang harus mereka kerjakan dalam kerajaan Allah dan bagaimana mereka mendapatkan kuasa untuk menjadi saksi Tuhan bagi penyebaran berita kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Ketika mereka diingatkan dan mereka ingat kembali semua kebenaran firman Tuhan, mereka bertekun dan bersahati dalam doa bersama-sama dan bertindak bersama-sama. Mereka tidak lagi tinggal dalam ketakutan, tetapi mereka mulai menyadari setiap janji Bapa. Mereka tahu Yesus ada di mana, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Haleluya! Ini hal yang menjadi pengingat dalam diri mereka. Mereka tidak bertanya lagi Tuhan pergi kemana. Sama seperti seorang anak ketika papanya mau pergi berangkat ke satu tempat, seorang anak akan bertanya, "Papa mau pergi kemana?" Murid-murid tidak lagi bertanya Tuhan ada di mana dan pergi kemana, karena murid-murid sudah menerima satu pernyataan janji Tuhan. Aku pergi ke tempat Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak perlu kita tanya lagi Tuhan terangkat ke sorga, pergi kemana. Dia pergi menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu saudaraku, jangan perlu kita menjadi gelisah dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita menerima janji kebenaran firman Tuhan. Yesus sendiri berkata, "Aku menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kita tahu Tuhan pergi kemana, kita tahu jalan menuju rumah Bapa bagaimana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid-murid menerima itu dengan penuh sukacita, dan mereka tahu ada kuasa yang akan mereka terima pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan memperingati peristiwa Yesus naik ke surga. Saya coba mengingatkan kepada kita semua, jangan hanya berdiri melihat ke langit, tetapi berbuatlah sesuai apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Dan terimalah kuasa yang telah dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Dan jadilah saksi dimanapun Anda berada. Kemanapun Anda pergi, siapapun orang yang Anda kenal, sejauh mana media sosial Anda menjangkau orang, berkontaklah dengan orang-orang, pergunakanlah kesemuanya itu, kesempatan itu untuk menyaksikan Tuhan bagi semua orang. Karena disitulah kerajaan Allah akan dinyatakan. Sekali lagi, saya mengajak dan mengingatkan kepada kita semua, jangan takut dan gelisah. Janganlah hidup lagi dalam tanda tanya. Isilah hidup, hati, dan pikiran saudara. Dan hari-hari saudara isi
dengan kebenaran firman Tuhan dan janji Bapa yang kekal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus, dia naik ke sorga, menjadi keberuntungan bagi kita semua. Karena firman Tuhan dalam Matius 24, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan ayat yang ke-37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jikalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan akan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak dapat kamu duga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan terakhir dari peristiwa Yesus naik ke sorga adalah Tuhan akan datang kembali. Puji Tuhan. Dan kapankah Tuhan akan datang kembali? Matius 24 ayat 37 sampai dengan 44 yang tadi saya bacakan untuk kita semua, menyampaikan kepada kita saudaraku untuk berjaga-jaga. Sesuai dengan ayat yang ke-42 berkata saudaraku, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, apa yang mesti kita lakukan karena Tuhan akan datang? Siap sedia. Ayat 44 berkata, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Apa yang harus kita siapkan saudaraku yang dikasihi Tuhan? Siapkan iman saudara. Di dalam Lukas 18 saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lukas 18 disampaikan kepada kita semua saudaraku, satu hal yang menjadi perenungan untuk kita semua. Lukas 18 berkata ayat yang ke-8, saudaraku, Lukas 18 ayat ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah Tuhan ketika dia datang mendapati iman di bumi? Saudaraku, ini bukan sembarang iman. Iman yang harus kita persiapkan adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Bukan iman yang kosong dan yang tak bertumbuh. Jika kita memiliki iman tetapi saudaraku kosong di dalamnya, maka saudaraku Tuhan berkata itu tidak termasuk dalam iman yang Tuhan akan cari. Tuhan akan datang dan itu menjadi satu kepastian. Bagian kita adalah berjaga-jaga dan menyiapkan. Apa yang kita siapkan? Bukan pakaian kita, bukan harta kita, bukan pangkat kita, bukan gelar kita, bukan pengetahuan kita. Tetapi saudaraku, firman Tuhan jelas di dalam Lukas 18 ayat 8 tadi, iman itu yang dicari Tuhan. Saudaraku, ketika kita menyadari hal ini saudaraku, maka kita mulai
menyiapkan iman kita menjadi lebih lagi. Firman Tuhan, saudaraku, katakan kepada kita di dalam surat Petrus yang kedua. Justru karena itu, ayat kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita merayakan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga dengan penuh sukacita, karena Ia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya dan yang telah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita tumbuhkan iman kita yang terus terasah dengan segala peristiwa, dengan menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada. Jangan goyah, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang berkuasa memulihkan dan memampukan kita semua dalam pengharapan penuh kepada janji Kristus Yesus Tuhan. Hari ini ambil bagian kita. Perhatikan segala firman Tuhan, perintah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dan kita menjadi gadis bijaksana. Kita lipat gandakan talenta semua yang Tuhan beri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi anugerah bagi kita semua. Saya mengajak semua kita, tambahkan kepada iman saudara kebajikan untuk berbuat baik, pengetahuan, belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan buta dengan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini tambahkan kepada iman saudara untuk penguasaan diri. Mungkin saudaraku, kita tidak bisa kendalikan diri kita. Kita menjadi orang yang tergolong sebagai sumbu pendek, gampang tersulut, gampang terbakar dengan emosi dan amarah. Tambahkan kepada iman saudara penguasaan diri. Lebih lagi saudaraku, di hari-hari ini miliki ketekunan. Tambahkan dalam iman saudara ketekunan. Hiduplah saleh, dan lebih lagi kasih akan saudara-saudara seiman, dan kasih akan semua orang. Saya percaya Tuhan, saudaraku, akan datang dan akan menemukan iman saudara. Dan berbahagialah saudara ketika Yesus datang menemukan iman dalam kehidupan saudara. Salam kasih dari saya, Pendeta Adventus Generator. Tuhan Yesus memberkati.